Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, pada bulan Desember ini ada 2 hari relawan. Pertama, Hari Relawan Internasional pada tanggal 5 Desember dan Hari Relawan Indonesia tanggal 26 Desember, yaitu dalam rangka memperingati bencana yang terbesar dalam melanggar kita abad ini, yaitu tsunami di Aceh. Hari Relawan adalah hari untuk memperingati tugas-tugas penting yang telah dijalankan oleh relawan kita. Hari untuk berterima kasih kepada relawan yang telah memberikan baktinya untuk masyarakat melalui Palang Merah Indonesia. Pada prinsipnya ialah bahwa semua kita bisa menjalankan sesuatu dengan dasar kerelaan. Karena itulah dasar kerja PMI adalah kesukarelaan. Samping tentu prinsip-prinsip lainnya, kemandirian, dan juga tanpa diskriminatif dan sebagainya. Yang merupakan prinsip pokok daripada Palang Merah Indonesia dan juga Palang Merah sedunia. Hari Relawan itu adalah hari di mana kita memperingati bagaimana suatu pekerjaan atau masalah kita dapat selesaikan dengan bahu-membahu, saling membantu tanpa pamrih. Hari Relawan adalah hari keikhlasan. Karena tanpa keikhlasan tidak mungkin kita menjadi relawan. Karena itulah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua relawan seluruh Indonesia yang telah bekerja bersama-sama dalam setiap masalah yang kita hadapi. Pada dasarnya PMI bekerja dalam kedaruratan. Semua berdasarkan bekerja karena ada masalah, ada bencana dan sebagainya. Di samping kerelaan, tugas utama PMI ialah donor darah. Semua pendonor adalah relawan PMI. Puluhan juta orang telah bekerja di PMI baik sebagai relawan, baik donor darah, dan juga tugas-tugas lainnya. Dan itulah maka marilah kita memperingati Hari Relawan tanggal 26 Desember ini dengan penuh dedikasi, penuh keikhlasan, dan penuh bakti kita kepada bangsa dan masyarakat. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan. Yang terhormat Ketua serta jajaran pengurus PMI Kota Surakarta, yang kami hormati Kepala Markas PMI Kota Surakarta beserta seluruh staf PMI Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Eskwin Suharyanto selaku Kepala Divisi Relawan PMI Pusat, beserta Bapak Ibu rekan-rekan relawan yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Niken Renawati selaku MC pada malam hari ini. Sebelumnya, dimohon untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan relawan untuk on kamera dan off mikrofonnya. Terima kasih. Saya akan membacakan susunan pada acara malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI. Yang ketiga, laporan Ketua Pelaksana. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, talkshow. Yang keenam, penghargaan relawan. Yang ketujuh, penutup.
Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI untuk hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, negaraku, aku berdiri. Kebangsaanku, bangsa dan tanah. Hiduplah Hadirin bisa duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana kepada Fajar Anas Abdillah, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya Ketua Jajaran Pengurus PMI Kota Surakarta, yang kami hormati Kepala Markas PMI Kota Surakarta, Bapak Dr. Agus Setiautomo, beserta seluruh staf Markas PMI Kota Surakarta. Yang kami hormati Mas Eswin Suharyanto, selaku Kepala Divisi Relawan PMI, beserta Bapak Ibu rekan-rekan relawan yang berbahagia. Kegiatan Hari Relawan PMI sudah menjadi agenda tahunan bagi para relawan. Akan tetapi, pada tahun ini kita dihadapkan dengan keadaan yang sangat berbeda. Kita tidak bisa berkegiatan sebanyak dahulu, tak bisa berpergian sejauh dulu, hingga tak bisa berjumpa sesering dulu. Akan tetapi, walau dengan keadaan yang seperti ini, hendaknya kita tetap menjaga semangat relawan dalam kemanusiaan. Pada malam ini, Sabtu 26 Desember 2020, kami selaku panitia tanpa melunturkan semangat pergerakan, membuat serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Relawan Palang Merah Indonesia. Seperti salah satu agenda yang kita laksanakan malam ini, yaitu talk show yang bersifat daring atau online dengan tema peningkatan dan perencanaan pergerakan relawan PMI pada tahun 2021. Dengan pembicara Bapak Eswin, semoga dihadirkannya Bapak Eswin sebagai pemateri dapat mematangkan pergerakan relawan pada tahun mendatang. Pada kegiatan Hari Relawan ini, kami dari pihak panitia membuat beberapa agenda, antara lain yang pertama Volunteer Award dan talk show dengan Kadif Relawan PMI Pusat yang akan kita lakukan saat ini. Lalu ada spraying disinfektan dan pembagian 475 paket PFBS yang telah dilakukan sore tadi di area Pasar Gede Surakarta. Ada juga spraying disinfektan di 54 kelurahan Kota Surakarta oleh Sibat. Upacara virtual bersama Ketua Umum PMI pada pukul 9 pagi dan juga pembagian paket sembako dompet kemanusiaan pada pagi tadi. Selain itu, ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang telah terlaksanakan sebelum memasuki akhir tahun ini, seperti uji tanda kecakapan PMR, pelatihan pembinaan PMR, pelatihan kehumasan yang dimotori oleh KSR Markas bersama KSR se-Surakarta. Kegiatan relawan tahun 2020 ini tidak bisa lepas dari upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Lebih dari 500 relawan ditugaskan dalam upaya ini, seperti spraying yang dulu hampir setiap hari dilakukan oleh rekan-rekan Sibat dan juga KSR. Penjagaan posko COVID-19 di Geraha Wisata Terminal Tirtonadi, Solo Technopark, Benteng Westenburg, serta pengawasan protokol kesehatan di PMI Kota Surakarta. Selain itu, relawan PMI juga banyak membantu dalam pelayanan ambulans dan jenazah selama pandemi. Sebelum saya tutup, berikut persembahan video kegiatan relawan selama tahun 2020 ini. Selamat menyaksikan. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain.
Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Terima kasih. Setelah laporan dari Ketua Pelaksana, mari mendengarkan arahan dari Kepala Markas PMI Kota Surakarta kepada Bapak Agus Setio Utomo. Kami persilahkan. Pak Agus, mic-nya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus PMI Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Gusti Dipo Kusumo dan Bapak M. Farid Sunarto. Yang saya hormati Mas Exwin, PMI Pusat, dan yang saya sayangi teman-teman relawan yang sangat luar biasa, pengabdiannya sungguh membuat hati saya betul-betul kagum. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semuanya, tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada relawan PMI Kota Surakarta yang telah mengabdikan, yang telah bekerja sama dalam mengemban tugas kemanusiaan. Marilah kita terus berusaha berbuat baik dan kita bisa lakukan untuk kemanusiaan. Mulai saat ini selalu kita memupuk rasa kepedulian kepada sesama. Dan untuk tetap mempertahankan kebersamaan kita, fokus pada tujuan, disiplin, dan tetap bekerja keras. Karena tanpa kebersamaan, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Dan selanjutnya, patut untuk kita hindari suka mengeluh, berdalih, dan saling menyalahkan. Agar supaya dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu peduli kita kepada sesama. Saya harap kita semuanya yang berada di sini kedepannya dapat menjadi pionir pelayanan kemanusiaan sesuai dengan 7 prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Dunia. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat kita semuanya memperingati Hari Relawan. Mudah-mudahan semakin hari relawan kita semakin tambah, semakin peduli, semakin intens terhadap kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Meskipun ini di musim pandemi, kita semuanya tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan dan selalu menghimbau ke masyarakat, edukasi ke masyarakat tentang bagaimana melaksanakan PHBS dan sebagainya. Saya mohon maaf, ini saya sedang sendiri, tidak ada yang lain sehingga saya harus atau tidak pakai masker. Insya Allah saya
sebagai relawan PMI juga melaksanakan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan doa saya semoga kita semuanya, teman-teman relawan, sehat walafiat dan tidak ada yang kena COVID. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Toh kita sudah berusaha sekuat mungkin ketika kita kena penyakit atau kena virus COVID, kita tetap semangat, ya. Kita tetap bahagia, kita tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan meskipun kita sedang terkena virus COVID ini, dan kita tetap melaksanakan program pemerintah isolasi mandiri. Insya Allah kita sehat dan kita cepat sehat, dan insya Allah sekali lagi mudah-mudahan keluarga kita semuanya, keluarga besar PMI, semuanya sehat walafiat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada teman-teman relawan, teruslah berjuang demi kemanusiaan. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PMI Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak GP Hadipo Kusumo selaku Wakil Ketua Bidang Relawan dan Penanggulangan Bencana. Kepada Bapak GP Hadipo kami persilahkan. Tunggu 1 menit paling, Mbak. Ini Gusti Dipo sedang menyiapkan. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam, Gusti. Oke. Selamat malam. Mohon maaf ini saya juga sedang ada pertemuan ini. Untuk semua relawan, tentu saja selamat malam, selamat Hari Relawan. Bahwa kita semua memang dalam kondisi sedang mendapatkan suatu cobaan dalam hal ini COVID-19. Namun demikian kita juga percaya bahwa kita mesti berupaya antara doa dan usaha, sehingga kita mohon petunjuk kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bagaimana COVID-19 ini segera bisa berakhir, kita kembali dalam suasana normal, dalam kehidupan yang baik, dan tentu saja ini juga kondisi kita dalam hal ini misalnya musim hujan, kita juga siap di beberapa wilayah mengenai kemungkinan adanya pelimpahan air atau bahasanya menjadi banjir, tapi juga ada beberapa tempat-tempat yang memiliki potensi kaitannya dengan perkembangan alam, misalnya Gunung Merapi. Ini kita harus siap semua. Mudah-mudahan ini dalam kondisi yang kita terima ini segera mendapatkan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik lagi, lebih normal, kita hidup seperti sedia kala. Terima kasih, selamat Hari Relawan. Semoga atas semangat jiwa kemanusiaan ini, kita sebagai PMI tetap bisa mengabdi kepada masyarakat.
seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan relawan yang bertajuk Volunteer Awards yang akan disampaikan oleh Mas Barli. Kepada Mas Barli, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam relawan dan salam kemanusiaan. Nah, Bapak, Ibu yang kami hormati, terutama Gusti Dipo, pengurus PMI Kota Surakarta, yang kami hormati Dr. Agustia Utomo, Kepala Markas PMI Kota Surakarta, Bapak Ibu pembina PMR yang kami hormati, Bapak Ibu rekan-rekan relawan yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kami merasakan rasa bangga yang luar biasa atas dedikasi, loyalitas, komitmen yang kuat dari teman-teman relawan, terutama aktivitas teman-teman relawan sepanjang tahun 2020. Ini luar biasa karena hampir semua sektor banyak yang terdampak, tidak bisa beraktivitas secara penuh. Justru aktivitas relawan ini berbanding terbalik ya. Semuanya serba sibuk, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan. Nah, teman-teman, sesuai dengan panduan manajemen relawan maupun manajemen PMR, bahwasanya siklus pembinaan meliputi rekrutmen, kemudian orientasi dan pelatihan. Untuk PMR adalah pengimplementasian Tribakti, kemudian untuk KSR dan TSR adalah penugasan, kemudian selanjutnya adalah pengembangan kapasitas, salah satunya berupa pengakuan dan penghargaan. Kami laporkan bahwa saya teman-teman ini luar biasa sepanjang tahun 2020. Lebih dari 500 jenis penugasan teman-teman ikuti. Lebih juga dari 500 relawan diterjunkan untuk melakukan layanan aktivitas kemanusiaan sepanjang tahun 2020. Ini luar biasa. Meskipun mayoritas mungkin banyak orang yang ketakutan ya untuk keluar rumah ataupun melakukan aktivitas selama pandemi, tapi relawan ini dituntut untuk tidak takut ya. Dituntut untuk melawan rasa takut, rasa malas, untuk memberikan pelayanan kemanusiaan kepada sesama. Ini luar biasa. Dan seperti tadi yang disampaikan Ketua Pelaksana dan Kepala Markas, bahwasanya kita akan terus senantiasa berusaha mengimplementasikan 7 prinsip dasar gerakan internasional, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam layanan aktivitas kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan relawan yang berbahagia, sebenarnya seluruh relawan yang mengimplementasikan penugasan-penugasan kemanusiaan layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Walaupun sekali lagi kami di PMI selalu mengatakan bahwasanya ketika Bapak Ibu dan kawan-kawan bergabung menjadi relawan PMI akan berusaha sekecil mungkin tidak akan memberikan penghargaan dalam bentuk uang. Tapi PMI selalu berkewajiban memperhatikan kesejahteraan teman-teman ketika ditugaskan. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab PMI adalah di peringatan Hari Relawan ini kami memberikan bentuk penghargaan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan relawan yang selama tahun 2020 ini sudah berpartisipasi aktif dalam layanan kemanusiaan di PMI Kota Surakarta. Nah, teman-teman semuanya, Bapak, Ibu relawan yang berbahagia, di sini saya akan mengumumkan ataupun menyampaikan beberapa hal yang menjadi tugas kami di pengembangan sumber daya, khususnya di bidang relawan, dalam kaitannya pengembangan kapasitas berupa pengakuan dan penghargaan. Nah, teman-teman, penghargaan yang pertama tentu ini akan kami berikan kepada 19 unit KSR di Kota Surakarta. Tepuk tangan mana untuk 19 unit KSR, ya luar biasa. Ya. Nah, 19 unit KSR ini seluruhnya sepanjang tahun 2020 melakukan aktivitas pelayanan kemanusiaan di PMI Kota Surakarta. Nah, ini ada 19 unit KSR, mulai dari KSR Poltekkes Keperawatan, kemudian dari KSR Markas, Stikes PKU, UNS, terapi Poltekkes Terapi Wicara, Akupuntur, Insan Usada, kemudian Stikes Mambal Ulum, ISI, UTP, Usahed, Stikes Nasional, kemudian Sinar Nusantara, Politama, kemudian Universitas Budaya Bangsa,
dan lain-lainnya. Ada 19 unit yang semuanya luar biasa. Semuanya tercatat dalam dokumen saya dan seluruhnya pernah melakukan aktivitas layanan kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih untuk 19 unit KSR yang semuanya berperan aktif dalam layanan kemanusiaan di PMI Kota Surakarta sepanjang tahun 2020. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk KSR 19 unit di Kota Surakarta yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini pun hampir setiap malam itu KSR tidak ada yang tidak tidur di PMI. Artinya mereka standby standby ketika ada situasi-situasi yang memang membutuhkan layanan kemanusiaan. Terima kasih untuk 19 unit KSR. Nah, tidak kalah juga ini yang luar biasa selama tahun 2020 ini menjadi pionir, menjadi ujung tombak di masyarakat khususnya di Kota Surakarta dalam aktivitas kemanusiaan. Awalnya organisasi ini dibentuk hanya untuk bersiap siaga ketika ada bencana datang. Tapi sekarang semua urusan yang berkaitan dengan kemanusiaan, semua urusan yang berkaitan dengan penderitaan sesama, kawan-kawan saya ini menjadi ujung tombak di masyarakat. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh sibat di Kota Surakarta. Wes, ini luar biasa. Ini kalau Pak Agus saya ceritain ini sibat pasti luar biasa, eksistensinya luar biasa. Ini kalau saya lihat di grup sibat itu nggak ada aktivitas setiap hari itu sepi, itu nggak ada. Mulai dari spraying, jogo tonggo. Sekarang kalau saya lihat di grup itu kalau ada orang gelandangan teleponnya bukan Satpol PP tapi ke sibat dulu. Ada tawon ke sibat. Ada ular masuk rumah juga sibat. Kemudian ada orang pasien COVID yang jalan-jalan di tengah jalan yang dipanggil sibat. Ini luar biasa. Ini sibat ngabai kok di masyarakat. Sekali lagi ini luar biasa untuk seluruh sibat yang ada di Kota Surakarta. Tapi kami di PMI Kota Surakarta ini ada penilaian khusus dan apresiasi yang sungguh luar biasa. Saya perhatikan hampir setiap hari sibat ini selalu ada aktivitas. Secara khusus kami memberikan penghargaan kepada 5 unit sibat teraktif sepanjang tahun 2020 dan di setiap kecamatan ada. Nah, saya akan bacakan. Unit sibat yang paling aktif di Kecamatan Banjarsari adalah sibat Kelurahan Joglo. Tepuk tangan untuk sibat Kelurahan Joglo yang dipimpin oleh Mas Sigi dan kawan-kawan. Nggak capek-capeknya Mas Sigi setiap hari ke PMI, Mas desinfektan Mas, setiap hari nyemprot. Meskipun sekarang Joglo angkanya juga luar biasa, tetap semangat Mas Sigi dan kawan-kawan sibat Joglo. Dan selanjutnya, ini yang hampir tiap hari juga Pasar Gede menjadi salah satu tempat sasarannya, yaitu sibat Kelurahan Sudiro Prajan dikomandani Mas Januar dan kawan-kawan. Sekali lagi semangat dan selamat untuk sibat Kelurahan Sudiro Prajan yang paling aktif dalam pelayanan kemanusiaan selama tahun 2020 di Kecamatan Jebres. Kemudian untuk Kecamatan Pasar Kliwon ini nggak kalah seru, nggak kalah asik. Hampir setiap hari grupnya rame, ya, entah jogo tonggo, entah kebutuhan gizi, entah spraying dan lain sebagainya. Dan semangat dan selamat untuk sibat Kelurahan Joyosuran, tepuk tangan, dikomandani oleh Mbak Kos dan Mas Tri dan kawan-kawan yang luar biasa aktifnya. Kemudian, meskipun usianya masih baru, tapi sekali lagi eksistensinya luar biasa di kelurahan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sibat Kelurahan Serengan. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi pionir di Kecamatan Serengan untuk kelurahan-kelurahan yang lain. Supaya, ayo, sibat mulai kita bentuk di masing-masing kelurahan. Dan yang terakhir, tidak kalah, wah ini juga keren. Ini yang tadi saya bilang, urusan tawon, urusan ular, dan sebagainya sudah meranah ke sibat, ya. Dikomandani oleh Mas Haryana CS, tepuk tangan yang paling meriah untuk sibat Kelurahan Pajang. Wow, luar biasa. Pada prinsipnya, seluruh sibat yang ada di kelurahan di Kota Surakarta, semuanya luar biasa. Semuanya luar biasa. Saya sekali lagi tidak henti-hentinya, mungkin Pak Agus pun juga sama ya Pak Agus ya, bahwasanya sibat maupun KSR ini eksistensinya selama tahun 2020 sudah luar biasa. Bahkan bisa jadi kalau PMI itu, wah kemarin PMI ketemu ini, ternyata yang menjadi tangan panjangnya adalah teman-teman sibat dan KSR yang di masyarakat. Sekali lagi, semangat dan selamat untuk seluruh sibat kelurahan di Kota Surakarta dan KSR 19 unit di Kota Surakarta. Kita berikan yang paling meriah, tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah untuk KSR dan sibat di Kota Surakarta. Ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya teman-teman, ini sepanjang tahun 2020 tidak kalah pentingnya. Nah,
kita selalu diajarkan untuk melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker. Dan ini luar biasa, teman-teman relawan kembali lagi punya andil yang besar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan, terutama di PMI Kota Surakarta. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman yang selama ini sudah eksis, sudah punya komitmen yang kuat untuk membantu PMI dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan PMI Kota Surakarta. Selamat untuk teman-teman dan terima kasih. Dan yang luar biasa juga, ini juga teman-teman KSR dan teman-teman relawan dari PMI mendapatkan apresiasi dari IDI Cabang Surakarta karena sudah membantu dalam mensukseskan pemilu di Kota Surakarta sehingga bisa menekan penyebaran virus COVID-19 selama proses pemilu berlangsung. Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman relawan yang sudah banyak membantu dalam upaya penegakan protokol kesehatan dari berbagai event yang ada di Kota Surakarta pada khususnya. Nah, kemudian kami juga memberikan penghargaan ini yang luar biasa. Kami laporkan juga Pak Agus dan pengurus bahwasanya sekarang aktivitas dompet kemanusiaan ini sepenuhnya di-handle oleh teman-teman Sibat mulai dari survei dan sebagainya. Kemudian untuk pendistribusian bantuan paket sembako diakomodir oleh teman-teman KSR. Ini luar biasa. Ini pekerjaan Pak Heri sangat terbantu dengan kehadiran teman-teman Sibat dan teman-teman KSR. Karena hampir setiap bulan mereka lah yang mulai dari survei, kemudian menyiapkan paket sembako, sampai mendistribusikan bantuan ke masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman KSR dan teman-teman Sibat atas partisipasi aktifnya dalam layanan dompet kemanusiaan. Kami siapkan penghargaan yang luar biasa untuk panjenengan semuanya atas eksistensinya di kegiatan dompet kemanusiaan tahun 2020. Nah, selanjutnya teman-teman, penghargaan kami juga berikan kepada PMR Markas ya, meskipun ini masih sekelas SMA ya, tapi ini kami punya perlakuan khusus ya. Artinya teman-teman PMR yang di Markas ini sudah mulai implementasi untuk pelayanan ke masyarakat, mulai dari penegakan protokol kesehatan sampai layanan dompet kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman PMR Markas, meskipun masih SMA tapi memupuk jiwa relawannya mulai dari sekarang. Biasanya ini yang ngomandani Mas Abdul Sokeh ya, meskipun badannya kecil, tapi semangatnya luar biasa ya untuk bisa menggerakkan anggota PMR untuk terus terjun dalam layanan-layanan kemanusiaan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami juga memberikan penghargaan yang luar biasa kepada, ini Pak Agus saya sampaikan, ini 10 relawan ini hampir setiap hari di PMI. Ini saya nggak tahu Pak, ini nggak pernah pulang atau gimana. Mungkin Mas Faizul bisa tampilkan sosoknya. Nah, ini adalah 10 relawan Ten Brother yang saya katakan ini adalah anggota relawan militan yang ada di PMI. Bisa jadi mereka lah yang setiap malam ada di PMI kalau dibutuhkan sewaktu-waktu Bapak. Baik mulai dari pelayanan jenazah, kemudian spraying, sampai ambulan gawat darurat. Ya. Jadi 10 relawan ini biasanya dikomandani oleh Mukni Syamada. Wah, ini yang biasanya tidak pulang-pulang ya. Kemudian juga dibantu oleh beberapa relawan militan yang setiap hari kalau saya, Pak Indro dan Mas Jumadi ini butuh ini selalu ada ya. Yang pertama dikomandani oleh Mas Mukni, kemudian ada Mas Hartanto, kemudian ada Mas Faizul, Vicky, Iksan, Gede Galang, dan ini Fajar Anas Abdillah ya, yang sekarang menjadi koordinator KSR. Lanjut lagi Mas, ada Muhammad Faizul Kabir, meskipun rumahnya Kali Jambe, tapi ini rela enggak pulang Pak, setiap hari di PMI. Kemudian ada Vicky Sidik, ini juga di Lajo, Kalimantan sampai Solo ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya ada Hartanto, ini komandan KSR Markas, meskipun aktivitasnya banyak dihabiskan melalui video call, tapi ini tetap eksistensinya di Markas luar biasa. Kemudian Iksan Kurniawan, ini juga luar biasa, selalu ready. Gede Galang, ini juga nggak cuma gede badannya, tapi juga gede itunya. Apa maksudnya? Tekad dan komitmennya ya. Kemudian juga ada Firas ya, ini orangnya di sini kebetulan saya nggak tahu ini kapan potong rambut ya, tapi semangatnya luar biasa.
Kemudian ada Muhammad Ramdhani dari Stikers Nasional, ini juga luar biasa. Meskipun mayoritas anggotanya cewek, tapi dia bisa jadi cowok yang mengayomi teman-temannya. Ya. Oke, itu adalah 10 relawan yang paling militan, KSR yang paling militan selama tahun 2020, yang sepanjang waktu ada di PMI Kota Surakarta untuk melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan kemanusiaan yang ada di PMI Kota Surakarta. Nah, selanjutnya kami juga akan berikan penghargaan khusus kepada satu relawan yang paling aktif dalam pelayanan ambulan gawat darurat dan jenazah. Sampai saya nggak bisa bedain antara bentuk badannya dia dengan jenazah yang aslinya. Ya, kita semua mungkin sudah kenal seseorang tersebut. Ya, motornya besar, perutnya juga besar, makannya besar, tapi tekadnya juga luar biasa. Sudah di tengah-tengah kita yaitu Mukni Hisham Mada. Wah, ini semua orang sudah bertahu nih ya. Mukni ya. Ini luar biasa, meskipun dulu sempat jatuh sakit ya, tapi setelah sakit langsung kembali ke PMI. Tidak bisa diam. Pokoknya kalau ada kebakaran, ada pelayanan jenazah, ada ambulan, dia adalah orang yang paling sigap dan berada di garda terdepan untuk memberikan layanan-layanan tersebut. Selamat untuk Mas Mukni. Dan untuk kategori anggota Sibat, ini luar biasa seseorang ini, ya, meskipun belum terlalu lama di Sibat, tapi eksistensinya luar biasa. Saya tahu betul orang ini, baik eksistensinya di PMI maupun di kelurahan, ikhlasnya luar biasa. Bahkan beberapa kali kalau saya ketemu, saya tidak kerja dulu Mas, karena aktivitas kemanusiaannya masih banyak. Ya, saya berikan penghargaan yang luar biasa untuk Mas Zanuar. Tepuk tangan untuk Mas Zanuar. Ya, mungkin Mas Zanuar juga hadir di tengah-tengah kita. Ya, Mas Zanuar, apakah hadir di tengah-tengah kita, Mas Zanuar? Hadir. Mas Zanuar, mungkin 1 menit, Mas, 1 patah 2 patah kata, Mas, untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kawan-kawan relawan. Ini Mas Zanuar pengabdiannya luar biasa. Monggo Mas Zanuar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk penghargaan ini. Wajahnya supaya Semoga kelihatan. Wajahnya Mas. Saya screen-nya dimatiin juga. Saya. Tidak ada skenario ya, Mas. Ya. Ya. Yang penting saya menyampaikan sepatah saja bagi pejuang kemanusiaan, menggali ilmu dan ilmu kemanusiaan itu lebih baik. Karena mengapa? Lebih memahami kehidupan berkemanusiaan, lebih mengenal dengan hati kemanusiaan, mempunyai kepribadian berkemanusiaan, urip mulya mati sempurna sebagai pejuang kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Amin. Selamat Hari Relawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Januar. Luar biasa nih Mas Januar. Ya, terima kasih Mas Januar. Eksistensi yang luar biasa. Dan Mas Mukni mungkin juga bisa berikan 1-2 patah kata untuk semangat dan motivasi untuk kawan-kawan semuanya. Meskipun berulang kali jatuh sakit, tapi semangatnya luar biasa. Monggo, Mas Mukni mungkin bisa berikan semangat dan motivasi ke kawan-kawan. Ya, Mas Mukni baru persiapan, baru dandan dan bersiap di tempat yang pencahayaannya bagus ya. Oke, Mbak Ica mungkin bisa aktifkan mic-nya. Mas Mukni OTW ke lokasi. Oke, silakan Mas Mukni. Mbak Ica mungkin bisa diaktifkan mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman relawan khususnya di PMI Kota Surakarta ini, teman-teman Sibat, teman-teman KSR maupun teman-teman PMR. Saya di sini ya ingin memberikan 1-2 patah kata untuk teman-teman relawan
biar lebih semangat aja. Maksudnya kita walaupun sebagai relawan, ingat aja relawan itu sukarela. Jangan kasarannya kita itu mau bekerja, mau berkegiatan itu dengan adanya uang ataupun tidak. Yang penting kita sukarela, kita percaya bahwa perbuatan baik kita nanti akan mendapat balasan yang baik dari yang di atas. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Agus ada tanggapan untuk dua sosok yang luar biasa ini, Pak Agus. Aduh, saya jujur ya, dalam hati saya tidak ada kata-kata lain, hanya bilang luar biasa. Saya kagum sekali. Ini ya bisa menjadi contoh. Jadi beliau itu hanya mengharapkan ridho dari Allah, balasan dari Allah dengan niat yang sangat ikhlas ya, menjadi relawan. Ini pasti saya ingat selama hidup saya. Dan teman-teman ini saya selalu mendoakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, bisa mengabdi untuk kemanusiaan. Dan mudah-mudahan bukan hanya sebatas kesehatan bagi teman-teman yang luar biasa, tapi ke orang-orang dekatnya. Ya. Dan insya Allah bahagia, baik bahagia hidup di dunia maupun kelak hidup di akhirat. Itu saja, saya tidak bisa katakan luar biasa. Sungguh luar biasa. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya yakin jika di posnya Pak Agus juga mungkin akan merasakan hal yang sama karena loyalitas dedikasi yang luar biasa dari kawan-kawan ini. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa seluruh unit KSR ini punya pengabdian dan loyalitas yang kuat terhadap pelayanan kemanusiaan di PMI Kota Surakarta. Tapi di antara unit-unit KSR ini saya memberikan apresiasi khusus kepada pertama KSR unit markas PMI Kota Surakarta yang sepanjang tahun 2020 ini benar-benar merupakan salah satu bentuk atau contoh KSR dengan pengabdian yang luar biasa. Ini kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk KSR unit markas PMI Kota Surakarta. Ya, luar biasa tahun ini, dan meskipun anggotanya yang tahun ini memang relatif tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tapi terkait loyalitas eksistensi ini luar biasa. Hampir setiap hari ketika kita butuhkan dalam setiap pelayanan mereka selalu ada. Dan ini juga yang luar biasa, salah satu unit ini merupakan unit KSR dengan jumlah pengabdian terbanyak di PMI Kota Surakarta. Meskipun lokasinya paling jauh dari PMI bisa dikatakan seperti itu, tapi tidak canggung-canggung dan tidak tanggung-tanggung jika diundang ke PMI Kota Surakarta untuk berbagai pelayanan. Kami berikan penghargaan khusus untuk unit KSR dengan pelayanan terbanyak di PMI Kota Surakarta untuk KSR PMI Unit Stikes Nasional Surakarta. Tepuk tangan untuk KSR Unit Stikes Nasional Surakarta. Ini luar biasa ya. Meskipun lokasi kampusnya jauh sana, tapi pengabdiannya luar biasa. Dan penghargaan juga kami berikan untuk KSR dengan kategori mobilisasi jumlah relawan terbanyak sepanjang tahun 2020 ya. KSR dengan jumlah mobilisasi relawan paling banyak sepanjang tahun 2020. Nominasi ini kita berikan kepada KSR PMI Unit Politeknik Akbara Surakarta. Selamat untuk KSR Akbara. Hampir 50 lebih setiap tahunnya menugaskan relawan untuk melakukan pelayanan-pelayanan di PMI Kota Surakarta. Dan tidak lupa kami juga ucapkan selamat penghargaan kami berikan kepada KSR UNS atas pencapaiannya sebagai juara umum lomba TRCC, baik tim A dan juara untuk tim B. Luar biasa, selamat untuk teman-teman KSR yang sepanjang tahun 2020 ini melakukan pengabdian yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Semoga semua hal baik yang kawan-kawan ini pernah berikan untuk kemanusiaan akan dinilai baik oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan mungkin satu patah, dua patah Pak Agus untuk sekedar memberikan apresiasi semangat kepada teman-teman relawan. Untuk Pak. Ya, terima kasih Mas Dari dan selamat malam buat semuanya relawan yang bisa kami andalkan, ya. Andalkan semuanya, baik andalkan ketulusannya
andalkan pemikirannya, andalkan tenaganya, semuanya. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti kami PMI Solo, PMI Kota Surakarta mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya pada semua relawan. Dan kedepannya harapan kami semakin banyak relawan lagi, mulai Sibat yang tadi disebut, memang Sibat ini ujung tombaknya, ya, ujung tombaknya di wilayah-wilayah masing-masing. Setiap ada bencana, bahkan setiap kegiatan-kegiatan PMI Sibat ini selalu menjadi ujung tombaknya. Dan juga relawan lainnya yang selalu datang ketika ada panggilan kegiatan kemanusiaan, secepatnya ada respon. Ya, ini sangat luar biasa. Kami akan menyampaikan kepada teman-teman atau kepada masyarakat luas bahwa relawan kita ini sangat luar biasa. Apalagi Sibat ini ya, ketika saya ada meeting sama teman-teman Pemkot maupun semua kecamatan, bahkan semua kelurahan, itu Sibat itu selalu menjadi andalan. Ya, tadi sudah disebutkan, ketika ada tawon Sibat, ketika ada orang tenggelam Sibat, ketika ada bencana macam-macam Sibat semuanya. Bahkan di saat pandemi ini, ketika ada mayat yang belum tahu ini COVID maupun tidak, Sibat selalu siaga. Dan ini saya bangga pada waktu ketemu dengan kepala dinas maupun Bapak Ibu Camat di Kota Solo, Sibat selalu menjadi bahan pembicaraan, menjadi trending topiknya semua kegiatan-kegiatan di wilayahnya masing-masing. Dan selain Sibat juga relawan ini yang sangat luar biasa ya. Jadi Anda semuanya kuliah, sekolah, tetapi tidak hanya memikirkan kuliah saja, masih ada kesempatan untuk berbuat kemanusiaan, atau kepedulian kepada sesama yang lain. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Anda nanti lulus kuliah, ya, tidak bingung mencari kerja dan bisa insya Allah menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang Anda pimpin, tentunya nafasnya adalah nafas kemanusiaan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi penghargaan yang luar biasa kepada semua relawan. Sekali lagi penghargaan yang luar biasa kepada semua relawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Barangkali dari pengurus PMI yang hadir, Pak Farid atau Gus Dipo, monggo mohon arahan, semangat, motivasi kepada teman-teman relawan, Bapak. Oke, monggo Pak Farid atau Gus Dipo yang hadir di forum ini, barangkali ada satu patah dua patah kata yang ingin disampaikan ke teman-teman relawan yang malam ini hadir mewakili unit relawan masing-masing, baik dari unit PMR, KSR maupun TSR. Monggo Pak Farid. Baik, terima kasih. Tadi saya menunggu Gus Dipo sebagai Wakil Ketua Penanggulangan Bencana. Sambil menunggu beliau, saya sedikit menyampaikan kepada teman-teman relawan. Yang pertama, selamat Hari Relawan. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada relawan, khususnya PMI Kota Surakarta. Dan sebagaimana Mas Barli yang berapi-api, karena memang bagian relawan Mas Barli juga, saya menyadari betul bahwa relawan PMI Kota Surakarta selangkah lebih maju daripada relawan yang lain. Karena apa? Karena
kontinuitas daripada pengembangan kapasitas teman-teman ini difasilitasi dan berkelanjutan. Dan kami berharap ini menjadi semacam tidak saja sebagai ladang untuk pengabdian kepada masyarakat, sebagai pengabdian kepada sesama manusia, tapi sekaligus sebagai sebuah upaya untuk pengembangan kapasitas personal dari seluruh relawan yang ada. Sekali lagi, relawan PMI adalah ujung tombaknya kegiatan PMI, dan ini tidak lepas daripada kepemimpinan Ketua Markas atau Kepala Markas, Mas Dr. Agustio Utomo. Selamat Mas Agus. Dan ke depan mari bersama-sama kita lebih banyak fasilitasi pengembangan kerelawanan, khususnya siaga bencana berbasis masyarakat, karena mereka akan senantiasa siap siaga di lingkungan masing-masing pada saat dibutuhkan, sebagaimana instruksi daripada Pak Sarwa Pramana selaku Ketua PP PMI Provinsi Jawa Tengah. Setiap sifat diinstruksikan untuk dikembangkan kapasitasnya dan selalu siap siaga untuk kapan saja dan di daerahnya untuk bisa digerakkan. Selamat Hari Relawan, teman-teman sekalian, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Barli. Nah, selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolik dari Mas Barli kepada para relawan yang berprestasi, yang aktif di masa pandemi. Kepada Mas Barli dan perwakilan relawan, kami persilahkan. Baiklah, ini dia penyerahan secara simbolik oleh Mas Barli kepada relawan yang terpilih, perwakilan relawan selama pandemi yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan selama pandemi. Ya, ini penghargaan kepada teman-teman relawan yang selama ini aktif dalam kegiatan spraying yang hampir setiap hari selama pandemi dilakukan, dan kesempatan ini akan diwakili oleh Saudara Mukni Hisyamada. Oke. Penghargaan selanjutnya untuk relawan yang saat ini selama ini aktif dalam pelayanan penerapan protokol kesehatan di PMI maupun di aplikasi lain. Dalam hal ini akan diwakili oleh Saudara Endah. Baik, sekali lagi satu. Baik, terima kasih teman-teman, luar biasa sekali lagi. Terima kasih relawan atas eksistensi, semangatnya, loyalitasnya, dedikasinya selama tahun 2020. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita akan tetap semangat, makin aktif, dan makin bermanfaat untuk sesama manusia. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Barli dan
perwakilan relawan. Memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu talk show dengan dipandu oleh Mbak Dea Ayu Sabrina. Selaku Mbak Dea, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin ya, saya lepas masker biar kelihatan nih Mbak Dea yang mana. Oke, jadi saya ini Dea Ayu Sabrina, saya di PMI Solo di bagian Humas di PMI Solo. Baik, berbicara soal relawan ya, karena hari ini talk show kita membahas sedikit banyak tentang relawan. Bagi saya relawan itu adalah sosok yang suka dan rela melakukan tugas-tugas pentingnya. Dan tentu saja hal ini selaras dengan prinsip PMI yaitu kesukarelaan ya. Dan Pak JK tadi selaku Ketua Umum juga dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa Hari Relawan adalah hari untuk memperingati tugas-tugas penting yang telah dijalankan oleh relawan kita. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dari hati saya untuk teman-teman relawan semuanya. Tadi saya sempat terharu lihat videonya, luar biasa. Pengorbanan relawan itu sangat luar biasa menurut saya. Dan hari ini saya diundang kembali menjadi moderator. Benar-benar rasa bangga banget nih bisa join sama teman-teman relawan semuanya. Baik Mas Barli, selamat malam Mas Barli. Saya akan ngobrol sedikit dulu tentang Mas Barli selaku koordinator relawan di PMI Solo nih. Mas Barli. Selamat malam Mas Barli. Nampaknya ini narasumber kita udah hadir nih. Ada Mas Exwin. Mas Exwin udah hadir ya ini. Ini kayaknya dikasih preset musik yang dung 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 gitu. Seru kali. Ya, sedikit perkenalan ya tentang narasumber kita pada malam hari ini itu ada Mas Exwin. Beliau merupakan Kepala Divisi Bidang Relawan di PMI Pusat. Jadi nanti teman-teman silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom live chat atau mungkin bisa raise hand setelah saya persilahkan. Monggo teman-teman kalau misalkan mau menyampaikan secara langsung. Dan saya harap selama talk show berlangsung, saya persilakan teman-teman untuk menonaktifkan audionya dan tetap mengaktifkan videonya ya biar kelihatan wajah-wajah cantik-cantik sama ganteng-gantengnya dari sini biar terpantau. Dan ini alhamdulillah ya malam minggu kali ini rasanya luar biasa sekali. Nah ini sudah ada Mas Exwin ini. Mana tadi? Mas Exwin, selamat datang Mas Exwin. Oke, selamat malam Mbak Dea. Terima kasih atas undangannya Mbak Dea. Wah, ini Mas Exwinnya aksen Jawa ya Mas? Ini Mas Exwin sudah bisa bahasa Jawa halus. Oh, udah bisa bahasa Jawa halus. Sugeng dalu Mas Exwin. Sugeng dalu. Baik Mas Exwin. Ini Mas Exwinnya pakai tetap nama Mas Exwin atau pakai nama Leminho? Ya, ini aja kakak relawan aja ya. Karena saya sering disebut sebagai kakaknya relawan. Oh, kakaknya relawan. Bapak relawan. Baik, Mas Barli, kakak relawan. Kakak relawan. Nah, pada malam hari ini kan kita mau bahas tentang peningkatan serta strategi kedepannya nih untuk relawan. Dan tadi juga sudah kita singgung sedikit banyak mengenai peran penting relawan.
menurut kakak relawan nih, how important the role of volunteer. Jadi seberapa pentingnya sih peran relawan ini, apalagi saat ini kan kita semua sedang dihadapkan dalam keadaan yang tentu saja tidak mudah ya untuk kita semua. Kita dihadapkan pada pandemi COVID ini. Jadi how important peran volunteer menurut kakak relawan nih? Oke, terlepas ini masa pandemi atau tidak, bahwasanya salah satu syarat berdirinya PMI itu harus ada 3 unsur. Pengurus, karyawan, dan relawan. Jadi ini tidak bisa ditawar. 3-tiganya harus ada di dalam unsur PMI, baik pengurus, karyawan, maupun relawan. Nah, relawan ini bisa dikatakan latar belakang munculnya gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah diinisiasi dari perilaku dan karakter-karakter kerelawanan yang ditunjukkan oleh Henry Dunant. Sehingga tidak akan ada ceritanya PMI berdiri tanpa ada relawan. Jadi terlepas ini pandemi atau tidak, peran relawan sangat krusial. Kalau kita mohon maaf nih, PMI suruh eksis hanya mengandalkan staf yang ada di kantor dan pengurus, maka saya yakin PMI tidak akan banyak dikenal masyarakat dan pelayanan PMI di masyarakat pun juga tidak prima, Mbak Dea. Sehingga eksistensi relawan ini sangat dibutuhkan karena kebetulan saya dan Mbak Dea merupakan salah 2 juga staf di PMI sekarang yang memang dulu berasal dari latar belakang relawan. Tentu kita tahu bagaimana kita sangat dibutuhkan masyarakat. Bukan kita dibutuhkan PMI, tapi lebih ke masyarakat yang membutuhkan eksistensi kita sebagai relawan. Karena prinsipnya kalau dalam orang, mohon maaf ya, orang Muslim itu kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan. Inilah sebenarnya kita sebagai manusia, bahwasanya sebisa mungkin aktivitas kerelawanan ini merupakan salah satu bentuk implementasi tolong menolong dalam hal kebaikan, Mbak Dia. Baik, berarti memang peran-peran relawan ini sangat penting ya Mas ya untuk menjadi medianya PMI nih ke masyarakat, terjun langsung di masyarakat. Betul ya? Kalau betul nilainya 100 ya Mas ya? Iya. Jangan 100, kesempurnaan hanya milik di atas sih. Oh iya, baik. Dan Andra and the Backbone jangan lupa. Nah, menurut saya pribadi adalah, ya mungkin bukan menurut saya pribadi ya, tapi menurut semua orang, relawan itu adalah wujud nyata dari kata bahu-membahu atau gotong royong tentunya. Nah, hal ini kan harus terus dipertahankan nih Mas. Mempertahankan semangatnya, mempertahankan komitmennya, mempertahankan dedikasinya sebagai seorang relawan. Nah, kira-kira dari kakak relawan sendiri nih, karena saya kan juga dulu KSR ya, saya mantan KSR UDB, mungkin di sini hadir Universitas Duta Bangsa. Bolehlah kakak relawan ini bagi-bagi tips gimana caranya biar semangat teman-teman relawan ini terus berkobar gitu. Sebenarnya gini, teman-teman. Kita kembali lagi, apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Kalau teman-teman tujuan hidupnya hanya mencari kesenangan, ya mungkin tidak semua orang akan bersedia menjadi relawan karena mungkin bentuk kesenangan orang-orang tidak harus selalu menjadi relawan. Tapi kalau tujuan teman-teman bahwasanya hidup di dunia ini kedepannya pengen masuk surga, ya berkali-kali saya berikan informasi dari senior saya, kalau kamu pengen masuk surga, insya Allah sebagai relawan itu paling tidak kamu sudah punya kuncinya. Jadi aktivitas-aktivitas kerelawanan ini sebenarnya adalah investasi yang sangat menarik dan sangat menjanjikan untuk keuntungan hidup di masa depan. Sehingga kalau saya pribadi butuh komitmen, butuh dedikasi, butuh loyalitas. Memang mungkin 1-2 kali awal-awal menjadi relawan banyak tantangan, kemudian banyak rintangan, banyak cobaan yang kadang itu bisa sedikit dalam tanda kutip menurunkan semangat, dedikasi, dan loyalitas kita. Tapi saya percaya bahwa pohon yang tinggi itu pasti akan selalu diterjang dengan angin yang kuat. Maka semakin tinggi pohon, maka akan semakin angin kencangnya. Jadi kita harus paham seperti itu, bahwasanya fase-fase goncangan, cobaan selama kita menjadi relawan pasti ada. Dan tidak ada perbuatan baik yang akan kita lakukan tanpa mendapatkan ujian yang besar. Jadi teman-teman semakin dapat ujian, nikmati aja. Bahwa teman-teman sebenarnya levelnya sedang akan dinaikkan menjadi orang yang lebih berkualitas. Itu dia. Wih, mantap banget nih jawaban dari kakak relawan nih. Berarti motivasinya itu masuk surga ya Mas ya? Ya kalau intinya gimana?
Kalau sebenarnya Mas Surga itu ya mudah-mudahan bisa sih, tapi terlepas Mas Surga atau enggak ya kita hanya bisa ikhtiar ya dia. Bahwasanya ya, kita saat ini intinya betul. sebagai relawan dan terus berupaya untuk melakukan kebaikan kepada sama manusia. Iya, intinya kalau mau berbuat baik itu udahlah just do it dulu lah, nggak usah mikir ke depannya akan seperti apa. Yang penting apa yang ada di depan selama itu hal baik lakukan. Betul. Urusan pahala atau enggak itu kita serahkan ke yang di atas. Betul ya Mas Barli ya? Oh, karena kita bukan panitia pencari pahala juga, Ci. Iya, betul. Sudah ada tugasnya masing-masing ya. Ya. Nah, Mas Barli, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Di era yang modern ini, yang everything is going easy ya, kendala yang paling sering ditemui dalam mobilisasi relawan nih apa nih? Nah, ini menarik nih, yang terkait dengan mobilisasi relawan. Meskipun tadi di awal saya sampaikan bahwa eksistensi relawan ini juga luar biasa ya terkait dengan mobilitasnya, tapi bisa dikatakan teman-teman kalau dikatakan bertugas ya mungkin mayoritas YII GTLH yang itu aja gitu loh gitu kan. Jadi masih banyak orang yang pengen gabung di KSR tapi di tengah perjalanan mungkin ada angin kemudian tumbang dan lain sebagainya. Tapi juga ada sebagian orang yang memang meskipun diterjang angin tetap kuat. Nah, terkait dengan mobilisasi teman-teman, saya sudah sampaikan dari awal, memang kami di PMI tidak mewajibkan ataupun tidak menuntut teman-teman harus selalu berpartisipasi dalam layanan kemanusiaan di PMI. Sifatnya adalah kami selalu bergaining, kami tawarkan. Kalau teman-teman bersedia, ayo. Kalau tidak bersedia pun kami juga monggo. Kami tidak memaksakan. Daripada teman-teman covernya relawan, tapi seluruh aktivitas yang dilakukan itu karena paksaan, yaitu teman-teman SJB sih, sama juga bohong. Jadi sebaiknya kalau teman-teman terkait strategi mobilisasi, ayolah. Kalau saya sih dulu ada namanya aspek pemerataan. Jadi saling memberikan kesempatan. Kalau seandainya memang ada beberapa orang yang sudah eksis, mungkin teman-teman bisa berlegowo memberikan kesempatan yang lain untuk juga berpartisipasi. Kalau memang mereka belum berani melakukan kegiatan secara mandiri, ayo kita dampingi. Setelah kita dampingi, pelan-pelan, ayo kita latih supaya mereka bisa mandiri. Saya berkaca pada diri saya sendiri, dia. Bahwa saya dulu sebagai anggota KSR awal-awal memang saya juga relatif tidak punya kepercayaan diri yang baik. Jadi kalau saya kemana-mana dulu di PMI, terutama dalam hal kepelatihan, saya itu dulu selalu diajak dulu. Minimal diajak teman-teman senior saya itu cuma ngelihatin. Habis itu bertahap, coba kamu isi pelatihan minimal buka salam sama nutup salam. Saya lakukan. Kemudian bertahap, lama-lama coba kamu bikin ice breaking atau game. Saya lakukan. Pada akhirnya ada di tahap di mana saya bisa melakukan secara mandiri. Bahkan ada di tahap di mana saya bisa melakukan rekrutmen calon-calon pelatih. Jadi prosesnya bertahap dan itu merupakan proses yang harus kita lakukan dengan ulet, teliti, dan konsisten dengan komitmen yang sangat kuat. Sehingga penting bagi kita semuanya sebagai relawan punya dedikasi dan punya ketahanan. Karena gini dia, kalau teman-teman banyak cerita success story tentang relawan, teman-teman juga harus lihat di balik success story itu ada apa. Nggak mungkin orang yang bisa naik ke atas pohon tanpa pengorbanan. Mungkin ada yang sampai kakinya lecet, mungkin ada yang sampai celananya robek, mungkin sampai atas ada yang kehausan. Tapi sebagian orang tahunya hanya sudah sampai ke atas, kemudian dia bisa kipas-kipas. Nah, teman-teman, semakin proses yang kita lakukan itu macam-macam dinamikanya, insya Allah hasilnya akan makin memuaskan. Saya pun juga lahir dari background relawan, dan saya merasa apa yang saya dapatkan sekarang banyak dari aktivitas-aktivitas relawan yang saya lakukan di musim lalu. Karena saya punya prinsip yang saya yakini kebenarannya, bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini dan masa lalu merupakan cerminan tentang apa yang kita terima di masa depan. Kalau kita pengen menarget masa depan yang baik, masa depan yang yang indah, masa depan yang bagaimana kita bisa banyak dibantu orang, ya sebisa mungkin di masa sekarang dan masa lalu kita banyak menanam kebaikan, kita banyak berbuat baik bersama, kita banyak menolong, sehingga kalau wong Jawa itu kita bakal ngunduh apa sing kita tandur. Itu dia. Mantap nih. Tapi memang saya membenarkan statement dari Mas Barli ya, karena saya sendiri juga relawan, dan sedikit cerita waktu saya dulu dari relawan itu sama sistemnya. Jadi tempat kami itu ada yang namanya PSDM. Jadi di situ ada pemerataan penugasan. Misalkan kemarin si A sudah berangkat, berarti hari ini gilirannya si B, si C, seperti itu. Jadi semuanya rata dalam hal penugasan. Dan pengalaman juga terjun langsung ke masyarakat itu ternyata bisa melatih skill public speaking kita.
ya nggak sih? Kita jadi sering ketemu sama masyarakat, kita ketemu dengan orang banyak, kita jadi tahu kalau ketemu anak-anak itu bahasa yang digunakan seperti apa, ketemu dengan remaja, sebaya itu seperti apa, bertemu dengan yang lebih tua itu seperti apa, dan semua ini saya pelajari sejak saya terjun langsung ke masyarakat dan bergaul. Karena relawan itu kan terjun langsung ke masyarakat. Saya yakin sekali banyak teman-teman di sini yang punya pengalaman lucu atau pengalaman unik atau pengalaman yang akan diingat seumur hidup. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman seperti itu, bolehlah bisa di unmute dulu suaranya, kita sharing bareng-bareng cerita. Apalagi tadi Mas Barli di awal sudah mengatakan bahwa teman-teman Sibat ini katanya kalau ada tawon, ada ular gitu manggilnya teman-teman Sibat dulu nih yang dihubungi. Mungkin dari teman-teman Sibat ada yang mewakili bercerita sedikit tentang pengalamannya menjadi relawan PMI, selamat terjun sebagai relawan PMI. Monggo silahkan untuk teman-teman relawan semuanya. Kita sharing story aja buat motivasi teman-teman yang lain ya. Atau di sini ada Pak Budi Purwanto ya, mungkin bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Iya, betul. Pak Budi Purwanto, selamat malam Bapak. Selamat malam, Dea. Ya, selamat malam Pak. Ini dalam rangka memperingati Hari Relawan nih Pak, boleh Pak Budi sharing sedikit mengenai kerelawanan PMI Kota Surakarta Pak, monggo. Halo Dea. Pak Budi, monggo Pak Budi. Pak Budi, monggo. Bisa sharing cerita Pak Budi. Ya, mohon maaf, ini saya tidak munculkan wajahnya karena sinyalnya tidak begitu bagus tadi keluar masuk sinyal. Terima kasih Mbak Dea, Mas Barli, teman-teman semuanya. Di sini ada juga pengurus, Pak Farid, Gus Dipo, Pak Agus, yang membidangi relawan juga. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Relawan, dan saya sungguh sangat terharu hari ini. Serasa saya mengembalikan sekitar 30 tahun yang lalu untuk kita bersama-sama memulai untuk menjadi KSR. Dan suka dukanya menjadi KSR ya sudah dialami oleh teman-teman semuanya, namun rasanya memang berbeda KSR yang dulu dengan yang sekarang, tapi hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai insan kemanusiaan, sebagai sukarelawan, dan ya yang pasti sekarang teman-teman relawan sangat besar potensinya, sangat besar kegiatannya, sangat besar dedikasinya, sehingga dulu keinginan cita-cita kami semuanya bahwa KSR yang dulunya pertama kali hanya ada 50 yang aktif hanya sekitar 15-20, dan sekarang alhamdulillah dengan kepemimpinan Bapak Ibu pengurus sekarang, kemudian dengan teman-teman staf yang membidangi relawan, juga teman-teman di markas sangat luar biasa untuk menggerakkan relawan ya sampai hari ini. Jadi sudah ada sekitar berapa Mas Barli? 19 unit ya kalau KSR. Sibat itu hampir di kelurahan, dan ini ya mimpi harus dibesarkan lagi. Seluruh unit KSR di Kota Surakarta punya unit, kemudian kelurahan, SD, SMP, SMA tetap menjadi motivasi kita untuk bisa membesarkan KSR. Dan ya sekali lagi hanya satu kalimat yang bisa saya sampaikan pada teman-teman KSR, bahwa marilah kita bekerja di relawan ini, bekerja dengan roh, ya, dengan hati. Ya, jadi ini yang selalu saya sampaikan. Apapun manajemennya, apapun kondisinya, apapun latar belakangnya,
ya mari kita bersama-sama bekerja dengan roh, dengan hati yang betul-betul menjadi relawan. Ini juga saya rasa juga dialami oleh teman-teman seperti Mas Barli, Mbak Dea, ya walaupun sekarang kapasitasnya sebagai staf, tetapi hati dan loyalitasnya, dedikasinya itu tetap berada di relawan. Nah, terlihat hari ini pun malam minggu Mas Barli dan teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu pengurus itu meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama berbicara mengenai relawan. Dan ini saya sangat apresiasi juga kepada teman-teman PMI yang notabene-nya ya bisa memilih dan memilahkan mana apa ketika menjadi relawan, ya kemudian juga dengan kapasitasnya masing-masing. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Dea. Terima kasih atas kesempatannya. Dan yang jelas luar biasa relawan yang sekarang seperti yang disampaikan tadi, penghargaan dan lain sebagainya, itu walaupun hanya selembar kertas, tapi bukan kertasnya, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam tulisan yang ada di dalam kertas itu. Jadi sekali lagi saya terima kasih, luar biasa, dan marilah kita bersama-sama di relawan ini bekerja dengan roh, dengan hati, sehingga nilai kepuasan batin dari KSR ini betul-betul, relawan ini betul-betul bisa kita nikmati bersama-sama. Demikian Mas Barli dan Mbak Dea, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Budi pada malam hari ini. Nah, tadi saya dapat bisikan ini, tiba-tiba katanya ada yang mau cerita sedikit mengenai pengalamannya menjadi relawan. Ada Faizul. Faizul, selamat malam. Faizul, sudah join ya? Faizul, boleh dong cerita sedikit pengalaman selama menjadi relawan PMI Kota Surakarta nih. Ini kayaknya Faizul baru dandan dulu nih, ngerapin rambut dulu ya kan. Malam minggu biasa nih. Oke, Faizul sudah siap, Faizul? Baik, nampaknya ini Mas Faizul baru perjalanan dari antariksa nih menuju ke bumi. Jadi sinyalnya sedikit terganggu. Oke, nih sudah join Mas Faizul. Selamat malam. Faizul? Iya. Oke, wah suaranya merdu sekali. Oke, boleh sharing sedikit cerita pengalamannya nih selama bergabung sebagai relawan. Apalagi tadi Mas Faizul kan masuk ke 10 relawan yang militan nih. Luar biasa sekali, pasti banyak ceritanya nih. Yuk, boleh di-sharing ke kita. Saya sharing salah satu pengalamannya aja ya Mbak Dea. Boleh. Salah dua juga boleh. Ya, yang pertama itu saat pertama kali menjalankan program Dompet Kemanusiaan dari Pak Heri. Ya, di awal tahun bulan Januari itu KSR diberikan tugas untuk distribusi sembako langsung ke pasien DK. Nah, pada saat awal itu masih susah karena belum tahu titik-titik alamat dari pasien DK-nya. Jadi sempat bingung mencari alamat satu orang. Di data itu bernama Parto Darsono, tapi saat dicari di alamat di tempatnya itu tanya Pak RT, tanya tetangga, itu nggak tahu yang namanya Parto Darsono. Terus ada anak kecil yang tiba-tiba dia bilang gini, Mas, itu bukan Parto Darsono, jenenge Pak Ambon.
Nah, sehabis itu saya tanya ke Pak RT, kalau Pak Ambon itu pundi, Pak? Lah malah Pak RT-nya itu tahu namanya Ambon, bukan nama aslinya, yaitu Pak Parto Darsono. Jadi kesulitan saat mencari pasien DK, jadi bukan nama yang berada di data, tapi harus hafal nama panggilan di daerahnya situ. Nama bekenya lah, Mbak. Seperti itu. Oke, ceritanya sedikit menggelikan dan kayaknya bisa dikenang nih sampai kapanpun ya, karena memang terkadang tetangga kita tuh punya nama sebutan dan yang membuat nama asli kita tuh jadi banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Dan ini ceritanya luar biasa Mas Faizul ini. Nah, teman-teman tadi sudah disampaikan sedikit banyak dari kakak relawan, dan juga tadi ada Pak Budi, terus ada Mas Faizul yang bercerita tentang pengalamannya sebagai relawan. Dan intinya adalah menjadi relawan itu harus ikhlas, harus penuh dedikasi, harus penuh komitmen. Tujuannya tadi berbuat baik dulu aja, masalah nanti pahalanya dihitung atau tidak itu sudah ada yang mengerjakan ya. Jadi intinya apapun itu, selama hal itu baik, lakukan. Sekecil apapun perbuatan baik, saya percaya bahwa Tuhan akan mencatat semua perbuatan baik kita. Dan di malam ini pesan saya, jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik, untuk terus berkomitmen dan berdedikasi tinggi ke PMI Kota Surakarta ya. Nah, sebelum acara ini berakhir, saya mau sesi foto bersama nih. Walaupun kita terpisah jarak, tapi eksis itu harus yang nomor 1 ya. Oke, ini bisa teman-teman on cam semuanya. Ini Mas Barli baru cari pencahayaan yang bagus ini biar kelihatan shining, shimmering, splendid nih. Oke. Nah, kembali lagi. Oh, Mas XB-nya sudah berpindah ya ini ya. Mohon maaf nih Mas Eswin, sudah saya telepon berkali-kali ternyata enggak diangkat. Jadi mohon maaf, tapi mudah-mudahan kerinduan Mas Eswin tadi sudah terobati dengan kehadiran kakak relawan tadi. Iya, kakak relawan ya. Baik, ini saya mau mulai sesi foto bersama nih Mas Barli nih. Oke. Nah, iya ini ada yang persiapan. Aduh, ini adalah saat-saat yang paling saya suka nih. Saya bisa lihat teman-teman semuanya baru dandan, baru rapi, termasuk Mas Barli nih. Oke, teman-teman semuanya boleh on cam, diperlihatkan wajah cantik, ganteng, manis, unyunya. Oke, kita mulai dari page 1 dulu ya. Nur Arifin. Oke. Gimana ya? Saya print screen. 1, 2, 3. Oke, saya login dulu. Mas Abeb. Iya. Ketahuan juga kartu asnya. Ini ada 100 pack, luar biasa ya, tetap tersenyum. Pack 2, oke? Oke, pack 2. Pack 2 nih luar biasa nih. On cam semua. Wah, ini nih. banyak perempuannya deh. Oh iya nih. Kesempatan Mas Barli, ayo. Makanya. Wah, ada Ipin juga tapi males banget nih. Oke, 3, 2, 1. Mau nih, gila nih. Oke, lanjut pack 3. Ini ada cowoknya Mas Barli, ini kesempatan saya Mas Barli. Jangan diganggu. Igalang gede manuk igalang. Baik, oke, pack 3. Silakan mengaktifkan kameranya. Oh, KSR mana nih tadi? Baru rapi-rapi. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke, next pack kita pack 4. Pack 4. Silakan teman-teman di pack 4 ada Azizatur, ada Selvia, ada Gilang, Sinta Putri, Yusuf Alfa, Dea dari KSR Yunus. Nah, namanya sama nih. Oke. Oke. Ini banyak yang nggak terima saya ada kembaran namanya di sini nih. Oke, print screen ya. 1, 2, 3. Iya, bentar. Have a trouble. Oke. Lanjut pack terakhir, pack 5. Oke, teman-teman silakan diaktifkan kameranya. Oke, 3, 2, 1.
Nah, oke, sesi foto bersama sudah, sesi talk show tadi juga sudah, dan sangat luar biasa ya. Jadi diharapkannya teman-teman ke depannya itu bisa terus berkomitmen di PMI Kota Surakarta ya, terus bergabung dengan kegiatan-kegiatan kami. Karena di era pandemi seperti ini, mungkin peran teman-teman bisa sekedar share info kegiatan apa yang sedang diadakan oleh PMI unit kota atau kabupatennya masing-masing, atau mungkin info dari PMI pusat. Karena saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini nggak mungkin cuma punya satu grup WA. Saya percaya pasti grupnya itu ada banyak sekali, relasinya sangat luar biasa. Jadi saya harap info apapun itu bisa di-share ke masyarakat semuanya. Jadi info kebaikan-kebaikan itu bisa sampai ke masyarakat ya. Seperti itu. Dan saya Dea Ayu Sabrina selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, dan sampai jumpa kembali. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan ke MC, silakan. Nah, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Acara pada malam hari ini sungguhlah hebat. Ternyata di masa pandemi ini masih banyak relawan yang sangat luar biasa. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada relawan yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Tak lupa kepada Politeknik Akbara atas aplikasi Zoom-nya, terima kasih. Dan kami memohon maaf jika ada banyak kendala dan kekurangan. Selamat malam semuanya. Sekian dari saya selaku MC pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.